Budrek dan sakit kepala, tung budrek tung, datang kapan saja. Budrek ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budrek. Maaf itu bercanda. Sekarang kita serius. Tapi bohong. Pada kali ini saya akan membahas mengenai TM15, yaitu tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Berikut penjelasannya. Slide pertama yaitu mengenai tingkat kinerja. Kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Selanjutnya ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Selanjutnya ada kinerja individu atau organisasi. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Selanjutnya slide kedua mengenai garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001-143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi, dihasilkan, atau fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku. Sedangkan menurut Richard 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Selanjutnya mengenai pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama ada pendekatan personality traits, yang kedua pendekatan perilaku, dan yang ketiga pendekatan hasil. Selanjutnya ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama ada produktivitas, ada kualitas, ada ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan terakhir biaya. Selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama ada ukuran uang, ada ukuran upaya atau dampak, ukuran reaksi, dan yang terakhir ukuran waktu. Lalu ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama ada kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang terakhir bukti langsung. Selanjutnya ada perspektif atau aspek balanced scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Yang pertama ada pengukuran kerja dari aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek proses bisnis internal, serta yang terakhir aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Lalu ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama ada produktivitas, kedua kualitas layanan, responsibilitas, akuntabilitas, dan responsivitas. Lalu ada indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama ada efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Ada masukan, keluar, hasil, manfaat, serta dampak. Selanjutnya ada ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. Yang pertama ada prosedur pelayanan, kedua persyaratan pelayanan, ketiga kejelasan petugas pelayanan, keempat kedisiplinan petugas pelayanan, kelima tanggung jawab petugas, keenam kemampuan petugas, ketujuh kecepatan pelayanan, kedelapan keadilan mendapat pelayanan, kesembilan kesopanan dan keramahan petugas, kesepuluh kewajaran biaya pelayanan, kesebelas kapasitas biaya pelayanan, kedua-belas kapasitas jadwal pelayanan, ke-13 kenyamanan lingkungan, dan yang terakhir keamanan pelayan. Lalu ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Banten English Dictionary 1979 yang dikemukakan
Prawirosentono 199 berasal dari kata kinerja performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu najar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Materi selanjutnya ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Ada hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Lalu selanjutnya ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan, jangka pendek, dan jangka panjang. Lalu materi terakhir ada faktor peningkatan kinerja. Yang pertama tuh ada pendorong, yaitu ada audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan, dan audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Lalu ada penghambatnya, yaitu yang pertama ada masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.